Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifatul Maftuha. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan kesalahan dan help dokumentasi dan evaluasi. Oke, yang pertama ada help dan dokumentasi. Rancang sistem yang baik adalah rancangan di mana pengguna dapat langsung menggunakan sistem dengan mudah tanpa pelatihan dan program bantuan sama sekali. Kan tetapi, sangat lebih membantu pengguna bila program bantuan atau help tetap disediakan ke dalam sistem. Sistem dukungan pengguna dapat berubah sistem bantuan atau help dan dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi kepada sistem dan sifatnya umum. Oke, selanjutnya ada kebutuhan untuk mendukung user. Yang pertama ada ketersediaan, di mana akses kontinu yang terjadi berbarengan pada aplikasi utama. Dan yang kedua ada akurasi dan kekompletan, di mana membantu mencocokkan perilaku sistem aktual dan mencakup semua aspek dari perilaku sistem. Sedangkan yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi sendiri adalah bagian-bagian yang berbeda dari sistem bantuan dan berbagai dokumentasi kertas konsisten dalam konten, terminologi, dan presentasi. Sedangkan yang keempat adalah robustness, di mana dia akan mengoreksi penanganan kesalahan dan perilaku terprediksi. Sedangkan yang kelima ada fleksibilitas, di mana fleksibilitas sendiri adalah membolehkan pengguna untuk berinteraksi dengan cara yang layak pada pengalaman dan tugas yang dikerjakan. Sedangkan yang keenam ada unobtrusiveness, yang artinya adalah tidak mencegah pengguna meneruskan pekerjaannya atau mengganggu dengan aplikasi yang sedang dikerjakan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis help dan dokumentasi. Yang pertama ada paper based atau yang biasa kita sering dengar adalah yang tercetak. Nah, keunggulan dari paper based sendiri adalah pengguna dapat menggunakan di luar masa mengerjakan tugas. Yang kedua, pengguna dapat menuliskan catatan tertentu yang diperoleh saat menjalankan sistem. Sedangkan kekurangan dari paper based sendiri adalah agak sulit mendeskripsikan sesuatu yang bergerak. Dan yang kedua, sulit menyesuaikan antara suatu yang dibaca dengan kenyataan sebenarnya di sistem. Dan yang ketiga, ada pengguna akan kesulitan membaca surat saat menjalankan sistem karena kurangnya suatu sistem. Nah, yang kedua ada komputer based. Komputer based sendiri ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada Command Assistant. Command Assistant sendiri ditemui pada saat sistem DOS dan Unix. Pengguna dapat menggunakan bantuan dengan mengetikkan parameter tertentu. Yang kedua ada Command Prompts, yaitu jenis bantuan yang biasanya tampil bila pengguna melakukan kesalahan sederhana, misalnya kesalahan sintaks. Dan yang ketiga ada Context Sensitive Help. Jenis ini membentuk menu base system yang menyediakan bantuan pada menu option.
Selanjutnya yang keempat ada online tutorial, yaitu mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar dengan lingkungan percobaan. Yang kelima ada online dokumentasi. Jenis ini tersedia secara online di internet, khususnya untuk aplikasi yang diproduksi secara massal. Dan yang terakhir ada Intelligence Help System, di mana aplikasi ini dapat dioperasikan untuk memonitoring aktivitas user dan mengkonstruksikan model sesuai dengan user. Oke, selanjutnya ada tujuan software user interface. Tujuan dari software user interface yang pertama adalah meminimalkan kesalahan user, yaitu melalui interaksi melalui menu lebih dapat menghindarkan user dari kesalahan daripada menggunakan perintah baris. Yang kedua, Compaq pernah mempertimbangkan untuk mengubah press any key menjadi press enter key dikarenakan banyak telepon yang menyatakan atau menanyakan tentang letak simbol any pada keyboard. Sedangkan yang ketiga adalah cara menangani kesalahan user, misalkan dengan seleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai, desain peralatan, prosedur, dan lingkungan. Sedangkan tujuan software user interface yang kedua adalah menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Oke, selanjutnya adalah tipe dari kesalahan user. Nah, tipe dari kesalahan user ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perceptual error, di mana dia gagal menangkap informasi, dan yang kedua gagal menangkap perhatian pengguna. Dan yang kedua ada cognitive error. Yang pertama dia ketiadakbantuan, yang kedua inkonsisten, yang ketiga ketiadaan status informasi, selanjutnya kemampuan yang kurang. Nah, di sini yang ketiga adalah motorik error, yaitu lemahnya koordinasi dengan mata, tekanan kecepatan, memerlukan kemampuan yang tinggi pada koordinasi tangan dan mata, dan yang terakhir adalah memerlukan jenis keahlian lainnya. Contoh dari motorik error sendiri yaitu klik mouse single atau double, mengetik dengan cepat, membuat banyak kesalahan. Oke, selanjutnya adalah petunjuk pencegahan dan memperbaiki kesalahan. Yang pertama adalah validasi masukan. Misalnya, jika pengguna harus menggunakan bilangan positif, sementara ia memasukkan data negatif atau 0, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Yang kedua ada proteksi pengguna, yaitu program memberi peringatan kepada pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja, misalnya penghapusan file atau berkas. Nah, yang ketiga adalah pemulihan dari kesalahan, yaitu tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan dengan menyediakan fungsi undo. Yang keempat adalah penampilan pesan yang salah, yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi waktu itu. Selanjutnya adalah kenali bug. Bug yang timbul pada suatu aplikasi memiliki karakteristik. Karena itu, selalu baca dan perhatikan baik-baik kesalahan pesan yang timbul.
Selanjutnya adalah mengembalikan kursor ke area kesalahan, memungkinkan untuk melakukan perbaikan. Oke, selanjutnya adalah memungkinkan pertimbangan ulang aksi-aksi yang dilakukan oleh user. Misalnya, memindahkan file dari recycle bin. Oke, selanjutnya ada jenis bantuan yang dibutuhkan oleh user. Yang pertama adalah quick reference. Quick reference digunakan sebagai pengingat untuk user dari suatu yang detail, yang secara dasar sangat familiar dan biasa digunakan. Yang kedua adalah task specific help. Digunakan untuk membantu user menghadapi masalah atau tidak pasti mengambil tindakan dalam memecahkan masalah yang khusus. Yang ketiga ada full explanation. Full explanation adalah suatu alat bantu atau perintah yang dapat membantu memahami secara lengkap. Dan yang terakhir ada tutorial. Tutorial yaitu khusus user baru yang menyediakan perintah secara step by step. Oke, selanjutnya adalah pendekatan user support. Oke, di sini ada beberapa pendekatan user support. Yang pertama adalah command assistant, yaitu pendekatan yang umum untuk user support adalah menyediakan bantuan pada level command. User yang membutuhkan bantuan pada command yang khusus dan ditampilkan pada layar bantuan atau pada manual page yang menjelaskan tentang command tersebut. Contoh, pada Unix, man, help, dan dos help command. Yang kedua ada command prompt, yaitu menyediakan bantuan ketika user menemukan kesalahan yang sering terjadi dalam bentuk prompt perbaikan. Yang selanjutnya adalah context sensitive help, di mana berbentuk menu based system yang menyediakan bantuan pada menu option. Contohnya yaitu seperti edit or help command dan Macintosh balloon help. Yang selanjutnya ada online tutorial, yaitu mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar dengan lingkungan percobaan. User dapat melihat kemajuan sistem dengan kecepatan dan dapat mengulangi bagian dari tutorial yang dia inginkan. Kebanyakan online tutorial tidak mempunyai intelijen karena tidak mempunyai pengetahuan tentang user dan pengalaman user sebelumnya. Oke, selanjutnya ada online dokumentasi, yaitu membuat efektivitas dengan membuat dokumentasi tersedia di komputer. Selanjutnya ada intelligent help system, yaitu dioperasikan untuk memonitoring aktivitas user dan mengkonstruksikan model sesuai dengan user. Model ini termasuk pengalaman, preference, kesalahan, atau kombinasi dari semuanya. Oke, kesimpulan dari penanganan kesalahan dan hak dokumentasi serta evaluasi yaitu rancangan sistem yang baik, yaitu rancangan di mana pengguna dapat langsung menggunakan sistem dengan mudah tanpa perlu pelatihan dan program bantuan sama sekali, tetapi sangat membantu pengguna bila program atau help tetap disediakan ke dalam sistem. Perbedaan sistem help dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi kepada sistem dan sifatnya umum. Terdapat 4 jenis bantuan yang dibutuhkan oleh user, antara lain yaitu quick reference, task specific help,
full explanation dan tutorial, serta terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang help dokumentasi, yaitu perancangan seharusnya tidak seperti add-on pada sistem. Secara ideal, seharusnya merupakan bagian integral dalam sistem. Perancangan harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks sebelum teknologi tersedia. Jenis help dan dokumentasi dibedakan menjadi dua, yaitu paper-based atau yang tercetak dan computer-based. Oke, demikian presentasi atau penjelasan tentang penanganan kesalahan dan help dokumentasi serta evaluasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.